Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan nomor NIM 112411016 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan berpendapat dari video yang telah di-share oleh Bapak Halipi. Hal ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah cara berpikir kritis. Yang saya tanggapi, saya melihat perusahaan yang bangkrut di negara ini sangatlah miris. Hal tersebut mengakibatkan kerugian dari beberapa aspek: karyawan, perusahaan itu sendiri, konsumen, bisa juga masyarakat. Hal ini sangat berpotensi banyaknya karyawan yang di PHK, diputuskan hubungan kerjanya, mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran. Salah satu perusahaan yang saya tanggapi dari video tersebut yaitu ada PT Yamaha Musik. Di situ PT Yamaha Musik ada isu-isu dia menurunnya produksi, sampai sepertinya akan berhenti produksi. Itu yang saya dengar dari publik di sini. Sangat disayangkan, padahal dahulu Yamaha Musik adalah PT yang terkenal, PT yang paling diidam-idamkan oleh para pencari kerja, termasuk saya sendiri. Itu merupakan perusahaan yang paling saya idamkan. Karena apa? Karena perusahaan tersebut terbilang bonafit. Siapa yang tidak mau masuk ke perusahaan itu? Tetapi setelah saya mendengar hal-hal ini, saya langsung bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Ada apa? Padahal PT ini bagus dari segi apapunnya. Mungkin itu balik lagi ke perusahaannya, atau mungkin hal-hal yang mendorong mereka untuk turun produksi bisa jadi kalah saing, daya tarik masyarakat sudah berkurang, dan masih banyak lagi. Dari kebangkrutan, banyak perusahaan yang menjual aset-asetnya untuk menggaji karyawannya. Karena di situ perusahaan bingung, mereka harus menggaji karyawannya untuk terakhirnya menggunakan apa. Sedangkan perusahaan tersebut juga sudah nyaris bangkrut. Mungkin kebangkrutan merupakan mimpi buruk bagi sebuah perusahaan. Perusahaan mana sih yang ingin mengalami kebangkrutan? Nah, di sini saya akan juga membahas tentang apa sih faktor penyebab yang menyebabkan perusahaan itu bisa bangkrut atau menurun. Yang pertama yaitu perusahaannya sendiri. Perusahaan yang baik juga harus diawali dengan hal-hal baik dan tercermin dari perusahaan itu sendiri, seperti menjalankan pajak, mentaati hukum-hukum negara yang sesuai dengan undang-undang. Contoh kecil saja, jika seseorang atau orang Jepang dia ingin mendirikan sebuah perusahaan di negara ini, namun karena dia ngerasa itu perusahaan dia, punya dia, tapi dia seenaknya kayak gak membayar pajak. Maksud kita tuh bukan gitu loh. Berpikirnya tuh kita tuh udah diem, dikasih tempat nih sama negara ini, maka dari situ kok malah seenaknya, gak mentaati aturan seperti bayar pajak. Mungkin kalau dia bertindak dengan kehendaknya sendiri, Indonesia juga bakalan kayak, wah ini gak benar. Bisa jadi perusahaan tersebut juga diberhentikan oleh negara. Nah, dari situ juga perusahaan benar-benar harus berpikir ke sana, karena
Hal itu dapat merugikan perusahaannya itu sendiri, karyawan, bahkan konsumen. Makanya pada perusahaan itu harus punya prinsip, tidak boleh ngasal. Karena apa? Karena di situ kita tidak bekerja sendirian, melainkan dengan beberapa departemen seperti karyawan yang lainnya yang di dalam perusahaan tersebut. Maka jika perusahaan tersebut mengalami keburukan atau kerugian, yang dirugikan bukan perusahaannya saja, melainkan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu karyawan. Bisa jadi jika satu karyawan dia melakukan hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, sepertinya karyawan tersebut memproduksi produk, misalnya produk elektronik, namun karyawannya itu malah meloloskan produk kepada vendor yang tidak layak pakai. Nah, dari situ konsumen merasa, kok ini begini? Kenapa saya minta yang oke, kenapa dikasih yang seperti ini? Nah, dari situ bisa jadi konsumen memutuskan hubungan kerjanya dengan perusahaan tersebut dikarenakan kelalaian karyawannya. Kesalahan seperti ini terkadang suka disepelekan, padahal kesalahan ini bisa fatal bagi perusahaan. Mungkin perusahaan di situ bisa menerapkan pemberian surat peringatan atau surat teguran bagi karyawan yang telah membuat kesalahan, agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Jika nanti kita sudah diberi kepercayaan lagi oleh perusahaan yang bekerja sama dengan kita, di situ kita sudah benar-benar pasti bahwa kita tidak boleh melakukan kesalahan tersebut lagi. Karena apa? Karena kita juga dituntut untuk membuat produk yang benar dan layak pakai. Karena apa? Customer membayar kita untuk membeli produk yang layak pakai, bukan yang tidak layak pakai. Karena di situ juga customer tidak ingin dirugikan. Di sini saya mempunyai satu kasus. Ini juga saya diceritakan oleh teman saya sendiri. Jadi di perusahaan tersebut, perusahaan mobil. Nah, karyawan seperti biasa dia bekerja seperti biasa, merakit-rakit mobil. Namun mungkin ada kesalahan atau bagaimana pada saat pembikinan perakitannya. Nah, suatu saat mobil yang sudah diantarkan ke showroom dibelilah oleh konsumen. Pada saat konsumen pakai, lalu terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan orangnya itu sampai meninggal dunia. Setelah diselidiki dan ternyata itu ada kesalahan dari mobilnya tersebut, mengalami kerusakan pada remnya. Dari situ keluarga dari konsumen tersebut dia melapor dan menuntut perusahaan tersebut, sehingga sekarang nyaris menjadi bangkrut. Itu kelalaian karyawan, dan ini sangat fatal. Seharusnya karyawan juga lebih hati-hati. Terkadang karyawan juga lalai dengan pekerjaannya, seperti dia sudah diinstruksikan untuk bekerja seperti ini, dikasih tahu mana cara bekerja yang baik dan benar. Namun jika karyawannya tidak mendengarkan, dia akan bekerja dengan semaunya sendiri. Tapi di situ entah karyawannya memang sengaja atau memang dia tidak sengaja dalam melakukan hal tersebut. Tapi jika karyawan terus lalai dengan perintah dari atasannya sehingga mengakibatkan hal tersebut terjadi, dari situ harusnya dia berpikir bahwa dia bekerja di tempat orang,
dia harusnya bersyukur bisa diterima kerja di tempat orang, bukan malah merugikan perusahaan tersebut. Disitulah titik manusia harus berpikir. Penyebab selanjutnya yaitu adalah customer atau konsumen. Jika kita memiliki perusahaan, namun kita bekerja sama dengan satu perusahaan, maka itu menurut aku salah. Karena apa? Jika kita bekerja sama dengan satu perusahaan, sedangkan perusahaan itu mengalami kerendahannya produksi, menurunnya target, maka kita juga yang akan kena kerugiannya. Maka dari itu, kita selaku mempunyai perusahaan harus bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, supaya jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, setidaknya kita masih mempunyai kesempatan di perusahaan yang lainnya, masih bisa bangkit dari keterpurukan. Sangat penting sekali bagi perusahaan untuk beradaptasi pada perusahaan-perusahaan lain. Itu juga untuk memajukan perusahaannya sendiri. Dan faktor yang lainnya yang dapat menyebabkan kebangkrutan ataupun penurunan produksi, yaitu dengan adanya kalah saing. Jika perusahaan tidak bisa beradaptasi dengan target pasar, maka di situ konsumen bisa saja berpindah pada perusahaan yang lain. Karena apa? Misalnya kita berjalan atau menjalankan produk yang itu saja,